Mhm. selamat siang Bu Viko, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Pak Usep gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, walaupun padat hari ini nih. Iya, iya. Ya, Pak Usep, tumben nih ke ruangan saya. Pak Usep, i- apa sih? Ada apa sih Pak Usep nih? oh, Apa ada yang mau didiskusikan? iya sengaja nih Bu, saya eh, minta waktu Bu ya, Iya, iya, minta iya. waktunya. Hmm, Ada hal-hal yang memang mungkin perlu saya bicarakan gitu kan, Tentang apa terkait sih Pak? terkait dengan kegiatan saya ngajar gitu di kelas. Hmm, Nah, jadi kondisinya begini nih Bu. Eh, saya ini kan ngajar seni budaya, ya. khususnya seni rupa. Hmm. Eh, karena seni rupa ini mungkin walaupun seni rupa ini seni budaya ini masuk ke pelajaran wajib Mhm, D, akan tapi mhm, eh, murid-murid saya itu masih beranggapan bahwa pelajaran seni budaya itu mungkin pelajaran yang kurang begitu efektif bagi mereka gitu mmm, ya, tidak terlalu penting gitu. mhm, Nah, mhm, mhm, iya, otomatis iya, iya. saya melihat, menyimak gitu ya, bahwa tingkat eh, antusias Mhm, gitu ya mhm, 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 pelajaran seni budaya ini bagi mereka iya, tidak begitu menarik mhm, gitu Bu, bagi mereka itu. oke, oke, Nah, mhm, mhm. Oh, jadi jadi bagaimana Bapak mengerti, mengefektifkan gitu supaya pelajaran seni mhm, rupa itu menjadi pelajaran yang mhm, tetap mhm, menarik, dan mhm, dirasakan penting bagi mereka itu, mhm, Bu. mhm, mhm, mhm. Oke, baik kita ngobrol-ngobrol ya Pak, kita diskusi nih Pak ya. Iya, Jadi kita mau diskusi murid-murid Pak Usep yang kondisinya saat ini adalah kurang antusias gitu Pak ya iya dalam betul. belajar seni rupa gitu. Padahal kan seni rupa itu sangat bagus juga ya, seni budaya atau seni rupa ini kan pelajaran yang sangat menarik juga. Siswa juga kan bisa mengekspresikan dirinya melalui pembelajaran seni budaya, apa bisa mengekspresikan diri melalui pembelajaran seni gitu Pak ya. Iya. Nah, kita nih waktunya kan pendek ya Pak Usep ya. Nah, kira-kira ingin dapat apa sih dari percakapan kita ini? Ya, saya inginnya anak itu memiliki perubahan paradigma gitu ya, berpikir, Hmm, menyikapi bahwa seni budaya itu adalah hmm, hal yang penting bagi mereka gitu, betul, hal yang betul. menyenangkan gitu. Nah, Hmm, hmm, hmm. saya ingin mewujudkan itu gitu tuh, Hmm, khususnya di kelas dan pelajaran saya gitu tuh, Bu. hmm, hmm. Oke, oke, baik. Nah, sekarang eh, jadi apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya siswa Pak Usep itu dapat memiliki antusias dalam mengikuti pembelajaran seni rupa ini. Nah, maksud saya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh Pak Usep agar siswa ini dapat memiliki apa sih rasa antusias dalam mengikuti pembelajaran seni rupa ini? Ya, saya ingin mencoba gitu ya dengan beberapa penerapan metode pembelajaran yang memang dirasakan bisa menarik perhatian gitu ya. Hmm, Pertama hmm, itu, yang hmm, contohnya misalkan saya menggunakan beberapa fitur kekinian, misalkan dalam kegiatan mendesain dalam dalam KD hmm, apa pameran itu ada kegiatan desain. Nah, hmm. saya ingin mencoba menerapkan itu dalam mendesain menggunakan Canva. Kemudian mereka juga Mmm, bisa mempublikasikan lewat mhm, TikTok dan mhm, YouTube. Itu mhm, diantaranya.
Kemudian saya juga ingin mencoba memberikan identitas gitu ya, Iya iya iya. budaya pada diri saya Mhm, sendiri bahwa saya mhm, ini guru seni budaya. Jadi saya ingin mhm. menempelkan identitas itu pada saya Mmm, melalui beberapa atribut mhm, yang bisa dikenali gitu ya, mhm mhm, lokalitasnya ataupun nasionalnya. Contoh misalkan apa, mhm. udeng-udeng tuh ya, Iya udeng-udeng iya, itu ikat kan salah kepala satu itu. identitas, Iya, betul budaya betul. daerah Mhm atau mhm. lokalitas. Nah, Mhm itu mhm. contoh gitu Mhm. ya, yang Iya. ingin saya Heeh heeh. coba terapkan. Nah, Mhm mhm. kira-kira bagaimana nih, Bu? Iya. Oke, bagus sekali, baik sekali ya, ide-idenya yang akan di apa, implementasikan oleh Pak Usep seperti itu ya. Kalau misalnya murid-murid Pak Usep sekarang ini kita bilang di level 1 sampai 10, murid-murid Pak Usep itu berada di level berapa nih sekarang? Nah, terus terang untuk kondisi saat ini, tingkat antusias belajar terhadap seni budaya ini saya amati ya, itu ada di level 6 kurang lebih, Bu, ya. Nah, Pak Usep dengan kondisi seperti ini mungkin, ingin mencapai ke kondisi level berapa ya? Kalau kita lihat tadi kayaknya, yang ingin diimplementasikan oleh Pak Usep tadi Nah, adalah mudah-mudahan mmm, dengan saya mencoba, apa, mencoba metode-metode baru itu ya, mhm, setidaknya tingkat antusias itu nanti akan lebih tinggi, bahkan bisa menyentuh nilai angka 8 gitu ya, 8 atau mmm, 9 lah gitu, Bu. mhm 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 Harapannya gitu tuh. mhm 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 mhm, Itu iya. sudah baik bagi saya itu. Oke, baik, jadi yang bisa menurut ini penegasan kembali ya, Pak, apa yang bisa menurut Pak Usep lakukan untuk mencapai ke angka 8 itu, Pak? Eee, ta eee, Salah satu strateginya saya akan mencoba menerapkan, menggunakan teknologi gitu ya sebagai Iya daya iya tarik iya. Iya iya iya. supaya Mhm anak mhm tuh lebih mhm. minat, lebih antusias Mhm, oke terhadap pelajaran seni budaya, oke yaitu oke. menggunakan Canva, YouTube, Mhm TikTok, dan mhm mhm, sebagainya. mhm. Kemudian Oke. saya juga menggunakan beberapa metode pembelajaran berkelompok gitu ya, Mhm 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 supaya mhm. mereka, bisa saling Mhm. berkolaborasi. Oke. Oke Kemudian jadi yang ketiga, mhm mhm. saya ingin mencoba mengenalkan identitas lokalitas Mhm, pada diri saya oke. sendiri, tentang Heeh heeh. kebudayaan itu. Oke. Oke, jadi itu ya Ya, strateginya ya agar siswanya itu belajar, dengan antusias belajar seni rupanya ya, Pak Usep ya? betul. Heeh. Nah sekarang, kira-kira strategi pembelajaran itu akan dilaksanakan kapan ya? Nah, pada saat ini kemungkinan, eee, sudah terlalu mepet gitu ya di akhir tahun ini. Nah, waktu yang agak pas mungkin nanti akan saya coba terapkan di awal semester 2 gitu, Bu, karena di Oke. bulan Januari itu kan Iya iya semuanya, iya. Mhm mhm. membuka halaman Mhm baru mhm. gitu ya, Oke, iya iya, dengan, betul. adik yang baru juga Iya, gitu. betul betul. Baik baik. Baik Pak Usep, ini di ujung sesi nih Pak Usep. Nah sekarang apa yang Pak Usep dapatkan dari sesi ini? Ya, saya dapatkan saya merasa, cukup lega gitu ya, ada rekan yang bisa saya ajak diskusi, kemudian mendorong saya untuk berani gitu ya, mencoba hal-hal Mhm. terkait untuk perubahan bagaimana supaya, siswa atau murid saya ini nanti Mmm, akan lebih memiliki rasa antusias gitu ya, mhm dan mhm tertarik mhm. terhadap pelajaran Oke seni oke. budaya gitu. Oke, bagus sekali Pak Usep strategi-strateginya untuk memunculkan anak agar antusias belajar, seni rupa ya. Oke, Iya, saya tunggu ya Pak ya, nanti cerita selanjutnya setelah diimplementasikan mungkin semester genap ya Pak Usep ya? iya betul. Oke, baik terima kasih Pak Usep. Assalamualaikum, sukses terus ya Pak Usep. Amin, terima kasih atas semangatnya. Iya, Oke. baik demikian tadi
praktek praktek coaching antara Pak Asep dan saya. Sekarang gantian ya Pak Usep ya. Siap, Bu. Pak Usep berarti menjadi coach ya. Saya coachingnya ya Pak Usep ya. Iya betul, Bu. Ibu yang apa? Koci ya. Iya, Ya, oke, baik. baik dimulai ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Usep. Maaf mengganggu waktu Waalaikumsalam istirahatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apa Lagi kabar? sibuk nggak nih? Baik Pak. Enggak juga sih, kebetulan saya lagi santai jam segini tuh biasanya kan sudah rada longgar nih Bu dari Hmm, kegiatan pembelajaran. Ya walaupun hmm, ada beberapa sih, gitu ya kelas hmm, yang hmm. biasanya di hari-hari jam segini tuh masih belajar gitu. Iya, Kebetulan hari ini kosong kok. oke. Pak Usep, sebetulnya saya ada hal-hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Usep ya mengenai pembelajaran IPS di kelas saya nih Pak Usep. Iya Ini betul. anak-anak di kelas saya itu ya kalau pembelajaran IPS itu sepertinya juga sepertinya kurang kurang mampu menelaah suatu masalah, kemudian juga mencerna informasi yang didapat itu kurang baik gitu. Jadi ada informasi tapi dicernanya itu kurang baik atau istilahnya kayaknya keterampilan untuk bernalar kritis itu masih masih perlu saya dorong, masih perlu saya tingkatkan lagi gitu. Contohnya gini, ketika belajar diskusi, kadang anak-anak itu pasif, tidak mau berargumentatif, tidak mau menjawab, memberikan jawaban argumennya gitu ya. Jika ditanya itu diam gitu, Pak Usep. Oke, jadi permasalahannya tadi anak itu kurang atau pasif Bu ya, atau bahkan mungkin bahkan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi Betul. istilahnya keterampilan berpikir kritisnya itu mungkin ya yang perlu dilatih Yang Bu ya. perlu dilatih gitu ya, yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, keterampilan berpikir kritis seperti apa yang Ibu harapkan dari murid-murid pada pelajaran IPS, Ibu? Ya, pembelajaran yang critical thinking, yang berpikir kritis itu misalnya anak-anak itu bisa menganalisa sebuah argumentasi, bisa mengidentifikasi kesimpulan gitu kan, atau mencari persamaan dan perbedaan, atau mengidentifikasi alasan yang dikemukakan. Jadi argumentatif gitu Pak. Jadi mempunyai sebuah alasan untuk menjawab. Jadi sebelum menjawab itu dia akan berpikir dulu, kemudian mencari sumbernya dulu gitu, tidak langsung diterima, tapi akan mencari sumber informasi kebenarannya tersebut gitu. Mhm. Jadi padahal pembelajaran IPS itu kan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa gitu Pak, agar peka terhadap masalah sosial sih yang terjadi di masyarakat menurut saya ya Pak. Dengan Oh, mempelajari IPS juga kan anak itu akan terampil gitu mengatasi masalah gitu, baik pada dirinya maupun masyarakat sebetulnya gitu. Cuman di keterampilan kritis ini anak-anak kayaknya kurang banget gitu Pak. iya 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 iya. Jadi keterampilan analisis argumentasi Bu ya, mungkin Mm-mm. yang memang perlu ditingkatkan pada anak itu Bu ya. Mm-mm. Iya Nah, sih. Mm-mm. dari tadi uraian Ibu yang sudah cukup panjang lebar disampaikan, saya menangkap itu. Nah, kira-kira nih Bu, Mm-mm. eh, kalau saya nilai nih, Hmm. keterampilan berpikir kritis sejauh ini yang Ibu lihat, amati di kelas ketika pelajaran IPS itu berada pada level berapa nih Bu? Kalau saya nilai 1 sampai 10 itu. Iya, beragam sih ya Pak ya. Terus terang misalnya gini, anak-anak itu kayaknya ada di angka 5 atau 6 sekitar gitu sih Pak. Mengingat Hmm, latar belakang siswa kan berbeda-beda ya, oke. beragam gitu. Jadi sekitar angka 5 atau 6 gitu Pak. Baik, jadi di angka 5 dan 6 gitu ya. Iya, Nah, mm. rencana Ibu atau harapan Ibu nanti akan ada di level berapa nih? Ada di level 8 Pak. Oke, 8 ya, harapannya 8. Mm, mm, Nah, mm.
Dengan angka 8 atau level 8 ini tentunya itu adalah hal yang menurut Ibu sudah cukup baik gitu ya. Anak mungkin sudah memiliki keterampilan berpikir kritis yang Iya. boleh dikatakan cukup standar atau memenuhi syarat gitu ya, Mhm. sebagai Mmm. syarat utama nanti untuk Mhm. belajar IPS Mhm. kan gitu. Nah, Mhm. kalau begitu, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk tadi mengangkat keterampilan berpikir kritis anak berada di level 8 ini, tindakannya urutannya seperti apa nih, Bu? Kira-kira nih? Maksudnya tindakan yang akan saya lakukan begitu? Iya, rencana Oh, tindakan ataupun rencananya ya. Oke. indikator-indikator apa saja yang Oh, nantinya iya. bahwa murid itu nantinya, oh Mhm iya, mhm dia itu mhm sudah mhm berada di mhm. level 8 Iya. gitu. Mhm mhm. Sepertinya sih untuk mendorong siswa untuk memperluas pemikiran mereka itu kan berarti kan saya harus membuat ide-ide baru dan memotivasi untuk menggali topik lebih dalam dan berusaha untuk, ini ya, memecahkan masalah. Jadi sepertinya sih Pak, saya harus menerapkan, strategi pembelajaran ya dengan menerapkan Mhm, model-model boleh. pembelajaran yang kolaboratif gitu ya Pak, atau Oke, iya betul. model-model pembelajaran yang menantang siswa untuk berpikir kritis. Contohnya mungkin saya bisa menerapkan model pembelajaran problem based learning atau discovery Mhm. learning ya, atau studi kasus. Ini kayaknya bisa mendorong, bisa memicu anak untuk anak itu berpikir kritis jika misalnya diberikan atau disajikan sebuah permasalahan ya, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mungkin dengan pola pembelajaran seperti itu berbasis masalah itu sepertinya bisa diterapkan gitu ya Pak ya. Kemudian Oke. juga mungkin saya juga perlu menggunakan media pembelajaran gitu ya, media pembelajaran yang menarik siswa gitu. Media pembelajaran tentunya adalah media pembelajaran yang berbasis IT. Contohnya mungkin saya menggunakan game-game edukasi gitu ya, kayak Quizizz, Mhm. kemudian juga Kahoot dan sebagainya. Jadinya ini kan bisa melatih siswa juga untuk menumbuhkan berpikir secara kritis ya. Kemudian juga sepertinya sih saya harus menyediakan waktu khusus untuk anak-anak untuk berliterasi sepertinya Pak, untuk menambah wawasan anak. Jadi kayaknya program literasi ini dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai kayaknya saya harus menerapkan ini Pak, Oke. proses kegiatan literasi ini gitu. Oke. Nampaknya sudah terjawab nih Bu soal permasalahan itu tadi. Ibu sudah membuat sebuah perencanaan yang cukup matang gitu ya. Rencana aksinya mulai dari tadi ide-ide, memotivasi gitu ya, kemudian memecah anak diminta untuk memecahkan masalah, kemudian menggunakan strategi pembelajaran based learning, discover learning gitu ya, dan lain sebagainya, kemudian menggunakan metode pembelajaran interaktif, game gitu ya, dan Mhm. tentunya literasi, jangan sampai Betul terlupakan. Nah itu betul. saya kira itu hal-hal yang perlu dicoba oleh Ibu supaya Mmm, nanti bisa mendorong gitu ya, mmm, meningkatkan keterampilan murid dalam mmm, berpikir secara kritis mhm gitu ya. mhm Nah, mhm. kira-kira nih Bu dari tadi yang kita sudah bahas gitu ya, sudah diskusikan, kapan nih mau diaplikasikan nih? Iya, Kayaknya sudah eee, iya, soalnya ini kan udah habis PAS ya, Pak, insyaallah lah, oke, semester depan, mungkin tahun mhm, depan, Januari, semester Januari depan ya? ya, di Januari Januari, kayaknya akan oke. saya coba terapkan lagi. Oke, eee ya saya harapan saya Ibu tinggal nanti, diterapkan gitu ya. Jadi jangan Mmm, hanya kita punya ide-ide saja yang bagus, yang menarik, cemerlang, tapi tentu realisasinya yang saya tunggu nih, Bu.
Oke. untuk realisasinya. Siap Karena Bapak. memang, kita berbicara ke mana-mana juga tanpa aksinya gitu ya, Betul. itu ibarat Betul. pepesan kosong gitu ya, hanya omongan belaka. Nah, Mhm. kita tunggu Bu ya bulan Januari sesuai dengan kesepakatan kita diskusi hari Oke. ini, Ibu akan mulai mencoba menerapkan pada bulan Januari, begitu. Oke. Saya Iya. penasaran nih hasilnya seperti apa nanti. Baik Pak, nanti kita sambung lagi, ngobrol lagi ya Pak ya, tentunya Oke, sharing lagi nih ya iya Pak. baik. Ada Oke. lagi Bu yang ingin disampaikan? Udah cukup Pak Usep, terima kasih atas waktunya ya Pak. Maaf mengganggu ini. Sama-sama Ibu, saya sangat senang bisa menjadi rekan bicara ini ya, Iya, bagi Ibu. Ibu sudah percaya ke saya, iya. mudah-mudahan, solusi yang tadi Ibu sampaikan, disampaikan di Mhm, sini, utarakan di mhm. sini, bisa secepatnya terrealisasi gitu ya. Amin, 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 amin. amin. Baik, baik. Terima kasih Pak Usep. Sama-sama. Baik, oke. Kita Sudah tutup selesai? pembicaraan ini, Ibu ya. Iya, Eee, mudah-mudahan tadi sesuai dengan harapan. Baik. iya.